Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas proyek kita. Next. Sebelumnya perkenalkan, ini dari anggota kelompok kita. Yang pertama saya sendiri yaitu Egan Ferdian dengan NIM 10241025 dari Prodi Sistem Informasi. Mungkin yang lainnya juga bisa perkenalan. Ya, perkenalkan nama saya Daniel Juwan Haristajulu dengan NIM 11241024 dari Informatika 24. Perkenalkan, saya Patra Ananda dengan NIM 10241061 dari Sistem Informasi. Perkenalkan, saya duluan, Dit. Perkenalkan, nama saya Aditya Kusuma dengan NIM 11241002 dari Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Cikadil Pramana dengan NIM 10241017 dari SI 24. Vera. Perkenalkan, nama saya saya lanjut. Perkenalkan, nama saya Vera Priska dengan NIM 10241073 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Topan Rahman Hakim dengan NIM 11241084 dari Prodi Informatika. Oke, lanjut. Baik, di sini sebagai pendahuluan, yang pertama itu ada latar belakang, lalu ada rumusan masalah, dan yang ketiga tujuan. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Jadi, latar belakangnya itu adalah kalkulus adalah cabang matematika yang mempelajari perubahan dan akumulasi dengan integral sebagai salah satu konsep utamanya. Jadi dalam dunia keuangan, integral itu juga bisa dipakai untuk menghitung present value atau biasa dipanggil PV. Jadi yaitu nilai saat ini dari arus ke masa depan yang didiskonkan berdasarkan waktu dan suku bunga. Jadi ini penting karena membantu investor untuk menilai apakah sebuah investasi ini layak atau tidak. Jadi untuk rumus integral dalam PV menggambarkan bagaimana arus kas yang terus mengalir selama periode tertentu dikonversi menjadi nilai yang sekarang. Dengan cara ini, investor bisa membuat keputusan yang lebih bijak terkait resiko dan potensi keuangannya mereka. Dan untuk rumusan masalah, yang pertama, manakah pilihan investasi yang memberikan nilai lebih tinggi jika suku bunga diskonto tetap sebesar 5%? Dan investasi dilakukan secara kontinu selama periode waktu tertentu dalam 5 tahun. Yang kedua, bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh investasi yang kurang menguntungkan agar dapat menyaingi atau melampaui hasil dari investasi yang lebih baik secara matematis. Yang ketiga, untuk periode waktu yang sangat panjang, manakah dari dua jenis investasi yang lebih menguntungkan jika suku bunganya itu tetap sama? Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan. Jadi ada 3 tujuan. Yang pertama itu untuk membandingkan nilai sekarang atau present value dari dua jenis investasi dengan tingkat suku bunga tahunan tetap 5% selama 5 tahun. Kegunaannya untuk mengetahui investasi mana yang lebih menguntungkan dalam jangka waktu tersebut. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi strategi atau semacam pendekatan matematis yang dapat digunakan agar investasi dengan nilai lebih rendah tetap memiliki peluang untuk bersaing atau mengalahkan investasi lain yang lebih unggul. Dan yang terakhir adalah untuk menganalisis hasil investasi jangka panjang atau yang bisa disebut infinite horizon dengan kedua jenis investasi dengan suku bunga tetap, serta menentukan investasi mana yang lebih menguntungkan dalam jangka waktu
Adapun pembahasan, yang pertama itu adalah landasan teori, yang kedua ada uraian materi, yang ketiga penyelesaian soal, yang keempat kesimpulan. Lanjut. Dan yang pertama itu landasan teori. Nah, mengapa uang hari ini lebih berharga daripada uang di masa depan? Dalam kehidupan nyata, kita semua tahu bahwa uang hari ini bisa langsung digunakan. Bisa dibeli makanan, diinvestasikan, atau ditabung untuk menghasilkan bunga. Sedangkan uang yang baru akan kita terima di masa depan tentu belum bisa dimanfaatkan sekarang. Itulah alasan munculnya konsep penting dalam ekonomi dan keuangan yang disebut nilai waktu uang atau time value of money. Secara matematis, hal ini mendorong munculnya perhitungan nilai sekarang atau present value atau PV dari sebuah aliran uang atau pendapatan yang akan diperoleh di masa depan. Lanjut. Dalam menjawab dari dalam landasan teori yang di awal, adapun uraian materi yang kita gunakan dalam melakukan tugas pada kali ini, yang pertama fungsi kontinu dan integral tentu. Dalam fungsi ini digunakan untuk menghitung akumulasi perubahan nilai, dan dalam penggunaan fungsi kontinu dan integral tentu ini kita menggunakan fungsi integral A hingga B ft dt. Kemudian yang kedua, fungsi eksponensial dan laju pertumbuhan dan penurunan digunakan untuk mewakili pertumbuhan atau penurunan nilai yang berkesinambungan. Dan rumus yang digunakan itu fungsi umum eksponensial berbentuk ft sama dengan AE berpangkat KT. Dengan A adalah nilai awal atau konstanta skala, E bilangan Euler, dan K konstanta pertumbuhan jika K lebih besar dari 0 atau peluruhan jika K lebih kecil dari 0. Fungsi ini memiliki sifat turunan dan integral yang sangat khas. Turunan ft AE KT kemudian adalah integral AE pangkat KT dt sama dengan A per K E dikali E pangkat KT ditambah C sama dengan K tidak sama dengan 0. Kemudian fungsi yang ketiga yang digunakan adalah fungsi diskonto eksponensial. Fungsi ini memberikan bobot lebih kecil untuk pendapatan di masa depan. Untuk penggunaan fungsi ini kita gunakan dengan integral A hingga B ft dikali E minus berpangkat minus RT dt. Rumus ini menunjukkan bahwa semakin besar T, semakin kecil nilai E pangkat RT minus RT, yang berarti nilai dari FT di masa depan memiliki bobot yang lebih rendah dibandingkan nilai di masa sekarang. Bisa dilanjut lagi? Oke, penerapan dalam perhitungan nilai akumulatif. Jika fungsi pendapatan FT A dengan AE berpangkat BT dan faktor diskonto F0, ya lanjut. Dalam soal ini diberikan dua fungsi FT yang menyatukan suatu besaran berubah terhadap waktu, misalnya dapat dianggap sebagai produksi, konsumsi, atau kuantitas tertentu per satuan waktu. Fungsi pertama bersifat bertumbuh eksponensial dengan yang bisa dilihat seperti F1 dikali T sama dengan 3000 E. Kemudian fungsi kedua bersifat tetap konstan F2T sama dengan 4000. Kemudian jika diturunkan dengan hasil akhirnya dengan PV sama dengan A per B dikurang R dalam kurung E pangkat B kurang R dikali T dikurang 1 jika B tidak sama dengan R. Kemudian jika FT sama dengan A konstanta, maka integralnya menjadi yang hasil akhirnya dengan hasil integral 0 hingga T dikali A integral 0 dikali T A dikali E pangkat
minus RT DT sama dengan A per R dikali 1 kurang E minus pangkat minus RT. Ya, bisa dilanjut. Baik, untuk penyelesaian soal. Sebelum ke penyelesaian soal, mungkin saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Untuk nomor 1. Jika suku bunga tahunan yang berlaku tetap pada 5% dan dibungakan secara terus-menerus atau kontinu selama 5 tahun ke depan, investasi manakah yang lebih baik selama periode waktu ini? Baik, di nomor 1 itu kita menentukan investasi yang lebih baik selama 5 tahun dari kedua investasi pertama dan investasi kedua. Di investasi pertama, kita memiliki biaya awal $1.000, pendapatan kontinu F1T sama dengan 3.000 E pangkat 0,03 T dolar per tahun. Untuk suku bunga 5% dan waktunya 5 tahun. Untuk rumusnya, PV pertama, PV1 sama dengan integral dengan batas 5 sampai 0. 5 didapatkan dari waktunya 5 tahun. Integral dengan batas 5 sampai 0, 3.000 E pangkat 0,03 T dikalikan dengan E pangkat minus 0,05 T sama dengan 3.000 integral dengan batas 5 sampai 0 E dikali E pangkat min 0,02 T dt. Lalu diintegralkan akan mendapatkan hasil 3.000 di dalam kurung E min 0,1 per min 0,02 dikurang dalam kurung 1 per min 0,02 kurang sama dengan 3.000 dalam kurung E pangkat min 0,1 dikurang 1 per min 0,02 didapatkan sama dengan 3.000 dalam kurung 1 min E pangkat min 0,1 per 0,02. Lalu disederhanakan kembali, PV1 sama dengan 3.000 dikali 1 min dikurang 0,9048 dibagi 0,02 sama dengan 3.000 dikali 4,7619 didapatkan hasilnya 14.285,7 dolar. Lalu untuk NPV satunya atau uang bersihnya yaitu dengan rumus PV1 dikurang dengan biaya awal 14.285 dikurang 0,7 dikurang 1.000 didapatkan hasilnya 13.285,7 dolar untuk investasi pertama. Investasi kedua, biaya awalnya adalah 4.000 dolar. Untuk pendapatan konstannya F2T sama dengan 4.000 dolar per tahun, suku bunganya R 5% dan waktunya 5 tahun. Untuk rumusnya sama seperti di investasi pertama. Mungkin langsung saja ke sederhananya. PV2 sama dengan 4.000 dikali 1 kurang 0,7788 dibagi 0,05 sama dengan 4.000 kali 4,424 didapatkan hasilnya 17.696 dolar. Untuk NPV2-nya sama dengan PV2 dikurang biaya awal 17.696 dikurang 4.000 sama dengan 13.696 dolar. Berarti untuk kesimpulannya adalah investasi kedua lebih baik karena memiliki NPV yang lebih tinggi selama 5 tahun. Lanjut untuk nomor 2 soalnya adalah bagaimana strategi bagi investasi yang tidak lebih baik agar bisa mengalahkan investasi yang lebih baik. Jelaskan beberapa kemungkinan yang mungkin. Untuk nomor 2, yaitu yang pertama kita harus meningkatkan pendapatan.
Kenapa? Karena untuk meningkatkan laju pendapatan di investasi pertama. Seperti misalnya dari 3000 E pangkat 0,03 T menjadi 3500 E pangkat 0,04 T. Yang kedua itu mengurangi biaya awal, menurunkan biaya awal investasi dari $1.000 menjadi $8.000. Yang ketiga memperpanjang waktu. Jika periode investasi diperpanjang lebih dari 5 tahun, pertumbuhan eksponensial pendapatan investasi pertama mungkin akan mengungguli investasi kedua. Yang keempat, mencari suku bunga yang lebih rendah. Jika suku bunga turun di bawah 3%, pertumbuhan pendapatan investasi pertama akan lebih dominan. Nomor 3, soalnya adalah jika suku bunga tahunan yang berlaku tetap sama seperti pada nomor 1, namun untuk jangka waktu yang tidak terbatas, investasi manakah yang lebih baik? Ini soalnya sama seperti nomor 1, tetapi hanya berbeda dari batas integralnya. Yang ini adalah batas integralnya tak terhingga sampai 0. Untuk rumusnya sama. Langsung saja ke penyederhanaannya. 3000 dikali 1/0,02 sama dengan $1.500. Untuk NPV-nya, PV1 dikurang biaya awal sama dengan 150.000 dikurang 1.000 sama dengan $149.000 untuk NPV 1, NPV pertama, investasi pertama. Investasi kedua sama seperti rumusnya seperti di investasi pertama. Langsung ke penyederhanaan, yaitu 4.000 dikali 1/0,05. Hasilnya adalah $80.000. NPV 2-nya sama dengan PV2 dikurang biaya awal 80.000 dikurang 4.000 sama dengan $76.000. Kesimpulannya adalah investasi pertama jauh lebih baik untuk jangka waktu tidak terbatas karena pertumbuhan eksponensial pendapatan. Lanjut kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pemilihan investasi harus disesuaikan dengan tujuan waktunya. Untuk jangka pendek, pendapatan stabil lebih menguntungkan, sedangkan investasi dengan pertumbuhan eksponensial lebih cocok untuk jangka panjang. Investor disarankan melakukan analisis sensitivitas terhadap faktor seperti suku bunga, biaya awal, dan laju pertumbuhan, karena perubahan kecil bisa berdampak besar pada hasil. Strategi seperti menurunkan biaya awal atau meningkatkan efisiensi bisa menjadikan investasi lebih kompetitif. Terakhir, pemahaman tentang nilai waktu uang sangat penting agar keputusan investasi menjadi lebih tepat dan menguntungkan. Baik, berikut adalah beberapa sumber materi yang kami gunakan dari kelompok 3. Mungkin bisa dicek. Lanjut. Terima kasih rekan-rekan kalkulus. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan bertepatan dengan besok Idul Adha bagi yang merayakan selamat Idul Adha 2025.